Mari kita berikan aplaus untuk Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Koko telah memberikan banyak informasi kepada kami yang berhadir di sini. Sebelum memulai sesi pertanyaan, ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil. Ini khususnya dari aparatur pemerintah atau juga dari unsur pemerintah. Yang pertama, ternyata eksistensinya LKS Al-Hijrah ini, kalau Bapak yayasan ya Pak ya, jadi kalau dalam di sosial kan ada lembaga kesejahteraan sosial seperti itu, lembaga kesejahteraan sosial LKS. Nah, jadi yayasan ini masuk di dalam kelompok LKS. Jadi eksistensi LKS ini mempunyai nilai yang sangat penting karena adanya sumber-sumber dari komunitas atau dari masyarakat ini tindakan nyata yang bisa membantu masyarakat ataupun membantu keluarga maupun membantu komunitas sendiri sebenarnya. Jadi jika di satu sisi kita mengharapkan pemerintah untuk maksimal, ternyata tidak bisa maksimal juga karena ada keterbatasan macam-macam, keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya dan lain sebagainya, keterbatasan aturan dan lain sebagainya. Maka salah satu solusinya ya dengan adanya yayasan ini atau LKS ini yang berbasis dari masyarakat, walaupun dengan pola-pola tertentu yang berkembang di masyarakat. Yang kedua juga menjadi catatan untuk LKS tentu saja punya standarisasi Pak seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan dari Satgas di luar kemarin. Maka ini juga jadi catatan kita untuk mendorong agar bisa yayasan ini terakreditasi. Tidak hanya yayasan ini, tapi yayasan yang lain juga seperti itu. Penting kiranya pertemuan-pertemuan seperti ini sehingga yang kita mungkin belum tahu di daerah kita atau di daerah tetangga kita ada yayasan atau ada apapun itu komunitas yang selama ini bergerak untuk penyandang disabilitas, ini bisa kita dorong untuk akreditasinya, untuk standarisasinya. Poin yang ketiga, ini juga jadi pemikiran bersama kita usah pemerintah bagaimana cara kita memberikan support, dukungan apapun bentuknya gitu. Karena kita lihat kan selama ini dukungan dari lembaga-lembaga non formal gitu, ada dari perkumpulan-perkumpulan, ada dari Basnas, ada dari kiranya ini yang perlu kita dorong juga supaya eksistensinya tetap terjaga. Yang terakhir, yang keempat, menurut catatan kami adalah LKS atau yayasan ini selain berfungsi untuk tempat rehabilitasi sosial, tapi namun juga bisa difungsikan sebagai tempat untuk pendidikan, tempat penelitian ataupun pendidikan yang ini bersesuaian dengan pengabdian kepada masyarakat. Kalau yang di universitas mahasiswa itu juga ada unsur pengabdian dosen dan sebagainya, ada unsur pengabdian, maka yayasan ini bisa menjadi salah satu tempat untuk melakukan pengabdian. Udah pikir itu 4 poin yang bisa menjadi catatan dari hal-hal yang beliau yang di Pak Koko sampaikan. Baik, sesuai dengan jadwal setelah pemaparan maka kita buka ruang untuk kita berdiskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun atau sharing cerita juga boleh. Misalnya dari yayasan generasi habis gelap terbitlah terang misalnya punya treatment yang berbeda, silahkan kami di-share gitu. Ini untuk memperkaya bahan kita. Kami silahkan bagi Bu Lilis, mungkin dua penanya boleh, dua penanggap boleh. Yang pertama Bu Lilis, Bapak Ibu ada lagi yang ingin berdiskusi, kami persilakan, kami buka ruang dan waktunya. Kalau belum silahkan Bu Lilis dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar yang Bapak sudah disampaikan bahwa ternyata penyandang disabilitas mental. Mungkin tadi materi yang disampaikan itu hanya sekilas pasti yayasan, tapi tidak diceritakan seperti apa prosedur persyaratannya untuk masuk ke situ. Jadi di sini ulun ingin menanyakan terkait
persyaratan apa sih bisa masuk di situ? Karena gini, memang ya saat ini di Banjarbaru kami punya 3 klien refugee itu yang satu tidak punya keluarga, ya yang satu punya keluarga tapi ibu tirinya tidak mau menerima karena trauma sebelumnya, dia pernah ngamuk jadi tidak mau menerima. Jadi kalau kami lepas dia itu DGJ karena psikopatika. Jadi lingkungannya dulu tinggal itu di pasar, jadi pergaulannya lah yang menyebabkan dia menjadi demikian. Jadi kalau pemikiran kami, jika kami kembalikan ke tempat dia awal, kemungkinan akan kembali lagi karena sebelumnya sudah beberapa kali kita bantu pengobatan dan balik lagi. Jadi akhirnya kita tampung di rumah singgah. Pada dasarnya rumah singgah kita itu tidak bersifat permanen, sebenarnya kan hanya rumah singgah. Namun karena ya kita tidak mungkin lah membiarkan mereka di jalan, akhirnya kita tampung. Jadi yang dua, satu itu ya kita sudah berusaha mencari keluarganya dan tidak ditemukan, itu Ibu Malaya Sidin, korban laka lantas juga, dia ODGJ korban laka lantas dan sampai sekarang ya alhamdulillah sudah bisa sih ngesot gitu. Sebelumnya kan tidak mau diri gitu karena jadi teman-teman pramu sosial perawat beliau ya ekstra lah. Sebenarnya teman-teman di rumah singgah itu bukan perawat, tapi mereka ya memang sarjana tapi tidak punya latar belakang, namun jiwa sosial mereka luar biasa, jadi mereka bisa melayani. Kemudian satu lagi kita juga dapat kiriman juga. Sebenarnya beliau ini dulu pernah masuk rumah singgah juga, namun melarikan diri kemarin itu bareng sama orang yang masuk ya, bapak-bapak gitu. Itu kemarin tuh orang Banjarmasin, kita kemarin sudah koordinasi sebelumnya mau kita kembalikan, ternyata beliau melarikan diri dan itu mendobrak tali kami Pak. Jadi yang Ibu RW itu pun ikut keluar dan kemarin itu masuk karena korban laka lantas juga Pak. Jadi ini sekarang masih di rumah singgah juga dengan posisi yang masih perlu bantuan untuk beraktivitas. Nah jadi kami bingung juga sih Pak ya, di satu sisi SOP kita ada keterbatasan gitu, tapi kami tidak mungkin untuk melepas. Nah kalau misalnya kita berharap sih ya provinsi bisa memberikan solusi seperti itu, namun waktunya lumayan lama Pak ya, lumayan waktu lama. Jadi kalau memang memungkinkan ada yayasan swasta gitu yang bisa membantu gitu kan, terus seperti apa, kalau memang ada pembiayaan atau apa seperti apa, apakah mungkin bisa kami nanti mengusulkan untuk pembiayaan tersebut. Nah itu kan akhirnya nanti akan menjadi program kegiatan kami. Nah jadi ini kami mohon masukannya seperti apa sih persyaratannya, prosedurnya, apakah ada batasan usia, kemudian jenis kelamin gitu ya, terus kira-kira kisarannya berapa gitu, dan itu berapa lama, apakah sampai seumur hidup atau sampai di kedekatan dia mampu bersosialisasi lalu dikembalikan. Mungkin seperti aja Pak. Amal itu berlanjut. Assalamualaikum. Ada lagi Bapak Ibu, kalau Pak Budi silakan. Mau dijawab dulu Pak atau gimana Pak? Langsung aja silakan Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin Pak. Jadi kami ini sebenarnya mau informasikan juga untuk Banjarmasin ini kan tingkat ODGJ ini cukup tinggi Pak. Dan kemungkinan di tahun-tahun yang akan datang ini akan bertambah lagi karena kondisi pilkada dan nah jadi kami dari sependapat dengan Ibu Lili Banjarbaru. Yayasan Al-Hijrah ini pasti berbayar Pak ya. Mohon informasinya untuk biaya merawat satu pasien itu berapa. Jadi paling tidak informasi itu kan bisa kita sampaikan kalau memang dari klien kami ini ada yang mampu untuk melakukan perawatan berbayar. Nah,
kalau seandainya misalnya ada klien kami yang tidak mampu, ya mungkin kami usahakan nanti bantuan ke provinsi. Provinsi bisa membantukan. Karena terus terang ya, Banjarmasin ini setelah kita analisa beban anggaran untuk pembiayaan warga yang membutuhkan apa ya istilahnya sosial ini memang cukup tinggi. Apalagi warga ini sebenarnya ada yang bukan dari warga Banjarmasin. Nah, sehingga ada anggapan bahwa kita ini merawat orang yang bukan warga Banjarmasin. Nah, ya tidak meyakini lah. Jadi kami sangat mengharapkan sekali kalau memang misalnya tadi ada disampaikan beberapa untuk DDJ ini Pak ya. Karena kami itu di rumah singgah itu jumlah hari ini Pak sekitar 68 di rumah singgah itu bukan berarti itu disetek semua Pak. Jadi begitu masuk ke rumah singgah memang ada dari saya masuk ini sekitar 3 orang yang sembuh. Artinya sembuh sudah bisa berkomunikasi aktif, bisa membantu di situ kan. Akhirnya mereka pulang ke rumah mereka. Nah, rumah mereka ini kan rumahnya ada, cuma keluarganya yang kerja. Nah, dari warga ini hanya mau menerima, melaporkan ke kami lagi. Nah, kami ini kan melihat kondisinya memang baik awalnya waktu itu keluar dari rumah singgah, tapi mungkin setelah lingkungan ini menolak, akhirnya kembali lagi umat, nah masuk lagi ke rumah singgah. Nah itulah orang-orang bolak-balik aja kan, jadi ke rumah singgah keluar masuk lagi, jadi jumlahnya ya sekitar itu. Nah jadi mohon kami minta tadi sebenarnya kita ada kemarin program apa masalah bimbingan rohani ini bagus menurut Guru. Nah cuma metodenya ini kami bingung kan, apakah ke Kementerian Agama mintanya orangnya ini yang bisa setelah merupiah aja enggak, karena ada pasien di rumah singgah ini yang ini berdiam aja cengang ya kan, tawa-tawanya bila tertawa minggut, bilanya kata tertawa apa ada, ini berdiam nih kayaknya, jangan cengangi dulu ya, itu dia misalnya gitu bapak, tapi bila tertawa, nah tertawa yang dipakai, minggut telinga dapat telinga apa kendali sih nah. Karyawan apa tugas rumah singgah di tangan hidupnya jadi sudah kangkeng. Nah sedangkan kita ini tadi kan program pemerintah nih ODJD ini bebas pasung Pak. Nah menurut rilis dari Dinas Kesehatan memang di Banjarmasin sudah nol pasung. Nah cuma masalahnya ini yang terpasung ini kayaknya jiwanya Pak. Jadi gue melihat dari beberapa yang ada di rumah singgah ini jiwanya ini yang terpasung, bukan fisiknya, sehingga ini menimbulkan permasalahan umat-umatnya. Jadi kami di rumah singgah tuh kayak gila juga. Jadi karena ini sembuh Pak aja, mentah ini kan ini sembuh. Oh sini kumpul ya, bang sudah kena bagus. Ini mantan nasi kan kawannya. Ini mentah ini dari mana? Belum asli orang Muda, ini asli orang Padangan, tapi dia di Banjar. Di mana aslinya mana aja loh kan? Belum surga aja. Nah, tidak ada baik lagi ini. Belum kira sembuh sudah. Nah ini kan khawatirkan nantinya tadi kalau ini kita kembalikan malah bersama pulang di masyarakat. Masyarakat kan mau tahu, pokoknya DJG harus lapor ke Linsos gitu. Walaupun ada latar belakang nafsa. Nah ini kita perawatan nafsa juga bingung juga di rumah singgahnya kayak apa ini karena ada bibitnya, bibit nafsanya ada, terus kalau muncul gangguan mental DJG sehingga kita ini kesulitan. Dan lagi kemarin ada kasus darah itu banyak kisah nih orang mau apa ya kemarin itu baik Inya itu dibawa ke rumah singgah, klien ini dibawa ke rumah singgah. Bukan rumah singgah, ke rumah sama Leo. Baik diberi obat sama Leo. Jadi
Jadi dimakan oleh keluarganya ya. Sehat sudah. Begitu habis obat, minta ke Sambang Lehong, ada diberi, minta ke puskes saja atau ke puskes Sultan Suryaksa, diberilah obat. Cuma dosisnya ini ada sama lawan yang di Sambang Lehong nih. Kurang ya obat generika, tapi generiknya obat orang generika kan gimana? Sekalinya mabok Pak. Nah ini yang mohon artinya treatment dari Bapak Adi ini kayak apa masalah obatnya Pak? Kadang-kadang apakah itu berpengaruh? Artinya dosisnya yang di rumah singgah dengan yang di puskesmas dari yang original ke organiknya ke yang biasa-biasa ini. Mungkin itu terima kasih, mohon maaf panjang lebarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak curhatnya. Terakhir, sebelum Pak Koko menjawab, mungkin beberapa informasi yang disampaikan oleh Pak Budi maupun dari Bu Lilis tadi itu besok bisa kita diskusikan lebih mendalam dengan narasumber dari Dinas Kesehatan Sambang Lehong sama Sentra Budi Luhur. Ini kan satu rangkaian ya, kegiatan rangkaian, dan besok itu sengaja kami panelkan gitu. Jadi dalam satu kesempatan yang sama bisa langsung berdiskusi gitu, tidak bergantian gitu. Jadi kalaupun nanti dari Pak Budi ataupun Bu Lilis hanya terjawab yang nanti informasi dari Alhidra, mungkin nanti besok kita coba sampaikan lagi ke 3 narasumber yang besok yang terjadwalkan besok seperti itu. Silakan Pak Koko. Untuk menekan biayanya rehab itu serendah-rendahnya, artinya belum menyadari bahwa keluarga dari ODGJ ini biasanya menengah ke bawah. Ada beberapa juga mungkin yang besar, yang mungkin ada yang golongan lah, ya menengah atas lah. Gitu. Jadi pertimbangan kami sebenarnya dari awal kami tidak akan menyebutkan angka dengan secara umum, tapi mungkin karena ada 2 pertanyaan, jadi yaudahlah kami sampaikan di Bapak. Jadi untuk operasional kami tidak mendapatkan bantuan dari mana-mana, jadi karena kami murni dari kami sendiri. Jadi untuk makan yang sudah sampaikan tadi, untuk makan, terus gaji, juga perawat, ustadz, segala macam. Jadi kami memerlukan biaya di situ yang kami bebankan ke keluarga. Ulun memberikan gambaran, bayangan kalau di Sambang Lehong itu untuk kelas 3, kelas yang paling rendah itu biayanya mungkin nanti bisa dikonfirmasi lagi dengan Ibu Direktur untuk jadwal untuk besok. Memberikan gambaran sedikit, itu kelas 3 itu sekitar 300.000 rupiah untuk paketannya. Jadi sudah masuk biaya dokter sama sekali, makan semuanya, ya laboratorium dan semuanya. Jadi sekarang paketnya 300.000 untuk kelas yang paling rendah, kelas 3. Kami hitung kembali biasa kalau besar, kalau 300.000 satu bulan, ini kan 9 juta satu bulan. Itu kalau misalkan saat ini biaya kami 150.000 itu sudah semua. Makan 3 kali sehari, sudah obat, biaya perawatan sama relatinya. Alhamdulillah untuk spesialis jiwa atau psikiater dan dokter umum, beliau tidak meminta honor atau gaji dari yayasan. Jadi alhamdulillah ketemu psikiater dan dokter umum yang memang murni membantu untuk merawat ODGJ. Jadi itu yang bisa kami tekan. Jadi sebenarnya. Tapi pada kenyataannya juga yang biasa dulu ada keseluruhan. Jadi ada yang masih tarifnya 50.000 satu hari mungkin. Jadi dia masuk mungkin 4 tahun yang lalu. Jadi mungkin tarifnya belum sebesar sekarang. Jadi itu akan mempertahankan sampai sekarang karena ada pun dia belum, karena melihat langsung mungkin keluarganya mungkin tidak mampu, atau mungkin keluarga datang ke rumah minta tolong badan, minta kedoakan. Jadi ya itulah. Jadi karena tidak materi aja yang kami yang mendapatkan agak spesial saja kalau sama orang lain. Jadi dan itu
angin. Untuk pengobatan untuk obat sendiri kita ada beberapa sumber. Misalkan pasien itu dari Sambalium dengan BPJS itu otomatis obat kan nggak bayar nih, obat tidak dibuang di keluarga. Nanti kalau obatnya belum habis, jadi keluarganya yang mengambilkan ke rumah sakit, atau mungkin bisa dibantu perawatannya nanti yang mengambilkan ke rumah sakit. Jadi kita kalau pasien itu dari Sambalium, kita meneruskan terapinya dari Sambalium. Itu akan lebih mudah. Cuma kadang ada beberapa juga yang langsung dari keluarga, juga yang dari masyarakat atau dari keluarga yang ngamuk di kampung langsung dibawa ke yayasan. Nah, jadi kami ada sedia obat juga. Jadi tadi ada mesin obat yang dari psikiater tadi, jadi ada standby obat itu yang digunakan. Jadi kalau kami itu sudah kalau misalnya itu tidak mau praktek, ada yang menangani perawat dari ruang praktek. Jadi memang ada surat limpahan wewenang dari psikiater ke perawat. Jadi perawat berhak untuk memberikan terapi jiwa, walaupun tidak dilakukan sampai tindakan isolasi ataupun pengikatan sementara biar tidak ada biar aman lah, tidak mencari sendiri orang lain. Dan ibu persyaratan masih tidak ada persyaratan yang tertentu ini. Yang penting aktivitas sehari-harinya mandiri. Artinya dia bisa ke toilet sendiri. Nanti kita umur kan masalah yang penting aktivitasnya masih bisa mandiri. Itu dari perawatan itu perawatan di mana jalannya. Karena kami kalau misalkan kalau dilayani semua kan agak repot juga dengan keterbatasan sumber daya kami. Jadi kalau terus misalkan orang tua yang ada demensianya atau Alzheimer kan kadang agak susah gitu kan perawatannya. Dia harus fokus dengan masih banyak perawatan lain yang harus jadi kalau misalnya kondisi selama dia aktivitas hanya bisa mandiri, kita bisa mandiri. Berapa lamanya ada sampai tua juga yang selamanya ada juga. Karena mungkin tadi kan tidak membuat keluarga merawat, jadi diserahkan sepenuhnya ke yayasan. Yang sebenarnya sih selama keluarga mampu membayar biaya perawatan di yayasan, ya kami tidak ada masalah. Tapi nanti mungkin dari masyarakat yang ingin menunjukkan seberapa lama ya nggak masalah gitu. Jadi sekarang yayasan itu lebih banyak menitipkan sebenarnya, yang kalau di rumah itu masih bisa dirawat di rumah. Nanti kalau misalkan yang di rumah ada aturan, misalkan ada pengantinan, ada apa dititipkan di yayasan, terus sudah selesai kan dibawa lagi ke rumah tidak ada. Jadi ada juga yang ada kasarnya itu berani Indonesia itu ada juga yang sampai meninggalnya di yayasan bisa. Ada lagi Bu? Untuk Bapak, jadi tadi sudah Pak kemudian kalau bimbingan rohani itu kalau di yayasan itu memang mengambil ustaz-ustaz yang pesantren tadi Pak. Di secara umum jadi kan dia bisa membimbing ibadah, dia bisa mengimami, bisa memberikan tausiah, bisa memberikan pendidikan apa. Jadi sehari-hari itu ada kegiatan lah, jadi nggak dia melihat di kamar atau malah kalau misalnya kebakaran dia hasilnya malah bisa muncul lah. Jadi kalau misalkan dia anak belum ada pernah dengar ya Pak bahwa dari dinas agama itu kadang menawari kayak silakan hubungi karena
ada dari beberapa mungkin ada ceramah bapak yang bisa datang ke mungkin yayasan atau mungkin dari tempat dia untuk memberikan materi untuk religinya, untuk tausiahnya, untuk ceramah segala macam. Kemudian untuk yang obat malah yang dari samping itu memang masalah obat banyak dia yang mengalami masalah seperti itu. Jadi obat kan pasien sudah keluar dari rumah sakit dia sama lain, tapi obat itu bagus di sama beliau. Kemudian ya pasien pulang ke keluarga. Jadi untuk meneruskan keluarganya, meneruskan obatnya kembali, keluarga ini dengan BPJS-nya. Nah, sedangkan BPJS itu yang mengatur BPJS-nya. Maksudnya untuk perujukan BPJS itu yang mengatur BPJS-nya. Jadi kalau misalnya daerah, misalnya keluar dari Sampang itu mekanisme gimana? Jadi pasien itu keluar dari Sampang itu diberi obat 7 hari atau 2 minggu tergantung dari jarak wilayahnya. Kemudian nanti kalau obatnya itu habis, jadi pasien sudah bisa mengambil obat 1 kali. Jadi itu sudah paketan dari BPJS. Jadi setelah dia selesai rawat inap, itu boleh mengambil 1 kali di Sampang. Nah setelah itu baru berlaku rujukan BPJS. Nah yang jadi masalah ini kalau di kampung itu atau mungkin di kabupaten kota, rujukan itu yang ngatur kan BPJS Pak. Itu kan kita ke puskesmas terdekat, habis itu rujukannya keluar. Nah di rujukan itu dia harusnya ke Sampang Leun. Dia pasti mencari tempat yang terdekat yang ada psikiaternya. Nah, mungkin rumah sakit umum yang psikiaternya mungkin rujukannya ke situ. Nah, kendalanya lagi tidak semua kabupaten itu menyediakan obat yang sama dengan Sampang Leun. Nah, itu pasti jadi kalau misalkan obat ada jenis tertentu yang bisa manggil di obat, sudah selesai atau rujukan ke rumah sakit kabupaten, sekarang betul ada. Jadi mau pada namanya obat, tapi kalau mungkin ada beberapa banyak hasil banyak sama itu kalau yang kekuatannya agak sulit, itu banyak saatnya itu diberi. Ini bukan seadanya sih, tapi kan karena ada sebenarnya terapi obat itu kan kewenangan psikiater Pak, ada dokter yang memeriksa. Jadi mungkin dia mengkondisikan dengan ketersediaan obat juga di rumah sakitnya. Jadi mungkin memang kalau di rumah sakit kalau banyak pemasaran bangun itu bisa melepaskan obat itu akan sama. Kalau dia dalam banyak ambilnya ke rumah sakit lain, itu baru masukkan dengan ketersediaan obat di yang ada. Sebenarnya itu ada masalah juga mengenai kalau misalkan rajin kita konsultasikan artinya kayak misalkan dia ada obat yang berbeda dengan rumah sakit jiwa sama yang sebelumnya, dan memang obat berbeda, habis itu tiba-tiba ada perubahan perilaku misalnya. Nah itu bisa segera berarti bisa kan segera. Tapi kalau sama kalaunya kan harus ada jaraknya 1 bulan sampai 1 bulan, kita harus 1 bulan lagi kontrolnya. Kalau misalkan yang sudah kondisi seperti itu dia dulu. Jadi tidak hanya ibu istilahnya tidak harus berhubungan Pak, jadi bisa aja menggunakan sama dia kembali. Nanti kan dokter jadi dia bisa kalau jalan dengan obat yang baru lagi, kita harus dikasih waktu lagi. Cari Pak. Habis baterai seperti mikrofon. Baik, terima kasih Pak Amko. Udah menambahkan sedikit tadi informasi dari Pak Lugi tadi untuk provinsi, bagaimana peran provinsi terkait penanganan media rentan. Nah, jadi di tahun 2020 rumah sakit jiwa Tamban itu sudah dianggarkan untuk dibikin DED, desain detail engineering desainnya untuk difungsikan sebagai panti rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental. Ini juga dilakukan untuk mengecek kebutuhan yang sekarang terjadi di rumah sakit jiwa Sampang Ligo. Seperti itu. Nah, perkembangannya saat ini tahun 2023 itu pembangunan fisik sedang berlangsung. Ulun sendiri belum melihat
ke sana, ultri belum lihat ke sana, tapi udah dengar dari kawan-kawan yang kontrol ke sana, kawan-kawan dari sekretariat yang mengerjakan adalah dinas PU provinsi mengerjakan bangunan fisik, dan informasi dari kawan-kawan yang sudah pernah sana itu sudah sekitar 75% pembangunan selesai. Nah, harapan kita di tahun 2024 itu sudah bisa operasional, dan langsung hibah mungkin. Harapan kita ini walaupun mungkin tidak serta-merta langsung memecah lah Bapak Ibu, tidak langsung memecah jumlah DGJ yang tertahan atau Mr. X yang selama ini tertumpuk gitu. Tapi setidaknya mungkin kita bisa mengurangi sedikit Mr. X yang tertumpuk di beberapa tempat gitu, di kawan-kawan di rumah singgah kota kabupaten maupun di rumah singgah Samarinda itu sendiri. Itu yang dari informasi dari provinsi. Selain bangunan fisik tentu saja ada kebutuhan untuk SDM-nya, karena pekerjaan ini bukan pekerjaan yang sederhana, jadi memang diperlukan perencanaan yang matang, dan ini proses sedang kita terus berjalan gitu. Jadi sampai sekarang proses tetap berjalan. Terus ada lagi Bapak Ibu yang mau berdiskusi, kami persilahkan. Beberapa pertanyaan tadi dari Bu Didi, Pak Budi yang mungkin perlu kita perdalam sekali lagi nanti besok Ulun akan titipkan pertanyaan ke 3 narasumber yang besok. Sebelum, kalau memang belum ada yang bertanya, jadi belum ada dulu pernah dari dinas sosial Papil itu menerbitkan kliennya. Jadi ada 2 orang selama 2 tahun, mungkin bisa jadi referensi dulu. Bapak nanti kalau misalkan mau menerbitkan yayasan, sumber dananya dari mana, nanti bisa sampaikan ke kepala dinasnya. Mungkin kurang tahu kalau dapat dananya dari mana. Cuma kemarin waktu kami berada di Bogor itu adalah dari dinas sosial kami, ya yang membayar juga dari dinas langsung. Jadi kalau misalkan di Bapak ini merupakan warganya yang bekerja di yayasan kami, seperti apa atau biayanya dari mana, nanti bisa komunikasi dengan sosial dari kami. Ini juga mengharapkan sebenarnya kalau misalkan bisa membantu, karena membandingkan nafsa dan jiwa itu lebih senang enggak daripada merawat yang berdua. Kenapa? Karena jiwa itu lebih mudah dengan nafsa yang oleh orang kita. Ya kita jadi susah sih. Seandainya kalau punya tempat yang besar, sebenarnya silakan dinas-dinas kabupaten kota kalau mau mengirimkan bijinya keluarganya yang ada di yayasan dulu, silakan, atau mungkin dari rumah singgah kota masih kalau misalkan terlalu penuh, bisa dititipkan ke kami, bisa juga ya, tapi kami mau dibantu untuk konsumsinya lah, ibaratnya untuk biaya personal mereka lah. Soalnya kalau misalkan itu tadi mungkin dari segi biaya, kalau misalkan dari biaya walaupun dia memakai gasnya dan sebagainya, itu kan standar rumah sakit juga kan lebih besar biayanya. Itu separuh lah kalau sedang di yayasan. Seperti itu kalau misalkan kadang salah satu kendalanya di rumah sakit perawatannya juga terlalu singkat, karena rumah sakit kan apa istilahnya bertahan lah, atau bertahan atau apa, itu ada standar ada SOP-nya, iya standar juga. Jadi jumlah rawatnya harus berapa, jadi dia nggak mau yang lama, rawat terlalu lama karena kan menurunkan dari standar rumah sakit itu. Jadi kan pasien-pasien jiwa itu hampir tidak ada kata sembuh keluar dari rumah sakit itu. Jadi ada itu cuma mulai lebih baik.
Jadi itu pun yang di surat ada resiko medis, setiap pasien keluar dari sambal minum itu pasti dinyatakan membaik. Kenapa jadi membaik? Ya selama dia sudah bisa mengobati atau dia minum obat, kemudian sudah tenang, baru diserahkan ke masyarakat. Ini proses kesembuhan itu nanti di rumah. Jadi ini kita lagi dengan kepatuhan di minum obat, udah kontrol dan rutin. Jadi setelah bebannya diserahkan ke keluarga. Jadi karena besok akan bersama jelasnya nanti bisa langsung ke kemudian tentunya nanti masalah tersebut. Terima kasih Pak Roko informasi tambahannya. Jadi ada referensi Bapak Ibu yang sudah dari kalau sumber pendanaan dari pemerintah daerah seperti itu. Boleh buka lagi Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ingin berdiskusi, kalau silakan. Kalau ada Bu Sri, silakan. Mungkin ini sedikit cerita saja Pak ya mengenai beli gizi ini, karena di tempat saya itu dengan kemarin informasi dari luar itu masuk ke panti kita. Sebenarnya dia keluar dari Sampang-Liu, dinyatakan bukan sembuh sih Pak ya, tapi sudah membaik. Maka orang itu menginformasikan masuk ke panti kami. Jadi salah masuk, tapi kami tetap menerimanya. Kita bukan menyembuhkan, tapi di sana di tempat kita itu kita memberikan pendidikan agar mereka bisa hidup nanti di luar bisa mandiri. Mungkin kesalahpahaman itu kemarin terjadi di tempat saya. Enggak seminggu dia di tempat saya, kita coba untuk dapat berkomunikasi dengan klien kita yang lain. Di tempat saya itu kan isu tunarungu. Jadi sering kesalahpahaman, padahal anak itu baik kalau sudah dalam artian obatnya sesuai yang dimakannya, jamnya itu sudah kelihatan memang dikatakan dari rumah sakit itu dia membaik. Maka kami mencoba untuk itu. Ternyata lama-kelamaan 2 minggu kami bisa bertahan Pak. Akhirnya kami keluarkan dan kembalikan ke keluarganya karena mengganggu kepada klien-klien lain. Yang namanya disutuli di tempat kita kalau diajak ngomong kan, kalau kita tidak bisa berbahasa isyarat maka kita tidak bisa berkomunikasi. Sedangkan si anak yang baru keluar dari rumah sakit itu mengajak ngomong mereka, ngajak ngomong tapi yang disutuli tidak mau, tidak tahu gitu, cuek aja. Terus dia marahlah si anaknya gitu, kok Bu itu katanya nggak mau sama saya berteman. Bukannya dia berteman, tapi dia karena tidak bisa mendengar, kecuali kita sapa dengan tepuk tangan, dijawil atau baru dia nengok ke kita gitu. Jadi ada kesalahpahaman terus, makanya kesalahpahaman orang menaruh ke tempat saya segitu. Tapi kita tidak menolak, tapi kita terima saja. Waktu itu, tapi sudah berusaha, kita sudah mungkin karena mengganggu dan lain dia sering mengancam. Padahal anak ini seorang PNS yang baru kecelakaan sehingga membuat dia masuk ke sekolah tua. Nah ini keluarganya kemarin titip, misalnya ada penjelasan kita kalau ada yang bisa merehab karena keluarganya kan mau ada keluarga yang mampu, tapi dia tidak ada yang pelihara, mengganggu istilahnya di rumah. Jadi kepengen ada tempat yang mau menerima anak ini gitu. Jadi kebetulan Mas Bapak, saya ada tertarik di sini untuk nanti menceritakan ke keluarganya agar nanti bisa ikut ke dalam panti, bukan panti ya Pak ya, yayasan gitu. Nanti saya coba untuk memberitahu sama keluarga mereka, karena keluarga mereka sangat berharap sekali karena mereka masing-masing punya kesibukan yang itu hanya di rumah jadi dikurung, dia hanya bisa main dengan HP. Orangnya pintar Pak, dia sampai di dinas perhubungan di waktu itu tugasnya. Tapi karena kecelakaan, mengonsumsi obat, nah sehingga dia mengalami kecelakaan terus putuslah sarafnya ada di antara. Jadi membuat dia dirawat di sana umum, ternyata dinyatakan baik. Akhirnya seperti itu masuklah orang lain mengatakan kepada saya untuk merehab. Saya bilang kita tidak bisa mengobatin.
kita tidak bisa mengobatin karena benar aja itu rekap namanya, itulah kesalahannya di situ Pak. Jadi saya sangat tertarik sekali ini nanti untuk mengarahkan kepada keluarga mereka. Mungkin itu saja. Terima kasih.